Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Oke, di depan kita ini sudah ada sebuah paketan yang isinya adalah sebuah HP yang sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang cari HP itu di range harga 2 sampai 2,5 juta. Tepatnya ini saya dapat 2,3 juta. Speknya paling mantep ya di harganya, ini baru garansi resmi juga. Pakai Snapdragon 720G ya, daripada keluaran terbaru itu yang cuma pakai Snapdragon 8 Snapdragon 680. Terus ini RAM-nya juga gede, 8GB, ROM 128GB dan sudah tahan air. Penasaran ini HP apa? Yuk langsung kita buka aja. Oke, ini adalah Sharp Aquos Sense 4 Plus. Sebenarnya ini bukan HP keluaran terbaru, berhubung ini kondisi baru garansi resmi, speknya juga mantap, ini saya rekomendasikan. Dulu itu harganya ini belum ada setahun ya kalau nggak salah, itu sekitar 4 juta. Sekarang tinggal 2,3 juta. Untuk kalian yang berminat pengen beli, link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Oke, untuk penampakan boxnya seperti ini ya, polosan aja, warna putih. Di sini ada tulisan Aquos Sharp Aquos Sense 4 Plus. Kemudian di bagian belakang, nah ini keterangan spesifikasi singkat ya, seperti layar 6,7 inch Full HD Plus, 128GB ROM, 8GB RAM, baterai 4120 mAh dan lain-lain. Bagian belakang ini polosan aja, dan di sini seri IMEI. Oke, ini langsung kita buka aja. Oke, di dalamnya yang pertama ini ada si HP-nya ya. Kita taruh dulu dan kita buka lagi. Di sini ada buku panduan dan juga kartu garansi. Ini garansi resmi ya. Terus ada kepala charger yang punya output ini cuma 5 volt 2 ampere aja. Kelihatan apa enggak, alias 10 watt. Terus ada ini dapat earphone. Warnanya itu putih. Dan ini ada kabel USB, jelas sudah Type C. Dan di sini ada SIM tray injector. Ini kita ambil ya. Oke, ini dia. Di sini ada tulisan Snapdragon 720G. Ini prosesor paling kencang untuk kalian yang cari HP baru di harga 2 sampai 2,5 juta. Oke, untuk desainnya seperti ini. Ini warnanya itu hitam gradasi ke ini agak silver ya. Untuk bahannya ini nggak tahu plastik apa kaca, tapi kayaknya ini kaca sih, kaca. Tapi untuk bagian framenya ini dari plastik. Nah, bentuk kameranya seperti ini, kotak. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, ini nggak tahu ada tombol apa lagi. Terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas ada secondary microphone, lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri ada slot SIM. Kita lihat tipenya hybrid apa triple slot. Nah, ini tipenya sayangnya hybrid ya, tapi kalau untuk saya pribadi ya, ini pribadi saya 128GB itu udah cukup, karena ya itu saya nggak suka install game banyak. Tadi posisinya udah bener. Lanjut, di sisi bawah ada lubang untuk mikrofon, port USB Type C, dan lubang untuk speaker. Bagian belakang ada tulisan Sharp Aquos, sensor media isi di jari, LED flash, dan di sini ada 4 kamera. Nah, bagian depan layarnya tadi 6,7 inch. Nah, ini bagian depan ada 2 kamera ya. Yang biasanya itu sering kita lihat itu ditaruh di pojok kiri atas. Kalau ini di pojok kanan atas. Terus di sini ada lubang untuk earpiece yang juga berfungsi sebagai speaker karena HP ini punya dual speaker stereo. Oke, ini langsung kita nyalakan aja. Untuk sensor-sensornya ada di sini. Kelihatan apa enggak? Oke. Sharp powered by Android. Oke, balik lagi. Nah, seperti ini tampilan layar utama dari Sharp Aquos Sense 4 Plus. Nah, untuk aplikasi bawaan di sini tuh ya bisa dibilang cukup bersih. Aplikasi bloatware masih ada, tapi di sini tuh ya mini banget seperti ini. Dan sudah jadikan satu dalam satu folder. Jadi dilihat itu kelihatan clean atau bersih.
Terus untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini memang nggak bisa dikatakan tipis ya, masih cukup tebal. Dan untuk kualitas layar ini sharp banget, itu kelihatan tajam dengan panel IGZO. Oke, langsung kita coba aja untuk performa sensor pemindai sidik jarinya. Oke. Nah, di sini memang nggak bisa dikatakan cepet ya, cukup lambat. Nah, seperti ini. Nah, tapi setidaknya berfungsi dengan baik. Oke, kita cek di setelan, terus ke tentang ponsel, versi Android. Nah, di sini versi Androidnya itu 11 dengan tingkat patch keamanan Android di 1 Januari 2022. Pas pertama ngeluarin HP ini dari DOSBook ya, itu versi Androidnya masih 10. Dan itu dapat pembaruan security itu banyak banget, 6 kali lebih. Terus pembaruan ke versi Android itu cuma 1 kali aja. Kalau untuk UI-nya ini memang stok Android banget, jadi itu lebih ringan dibanding custom UI lainnya. Oke, langsung kita cek aja di aplikasi yang sudah saya install. Kita lihat di Device Info HW. Masuk ke SoC. Nah, di sini tuh pakai prosesor yang mantap untuk kelas harga 2,3 juta, yaitu Snapdragon 720G. Terbagi dalam 2 klaster, ini octa-core ya. 2 kali ARM Cortex, ini 2,32 GHz, ini untuk Cortex A76. Kryo 4XX ini berapa? Saya lupa. Terus 6 kali ARM Cortex, ini yang A55, itu clock speednya 1,8 GHz. Fabrikasinya 8 nanometer dan pakai GPU Adreno 618. Nah, dibanding HP dengan harga sekelasnya ya, kondisi baru garansi resmi, segitu itu cuma dapat Snapdragon 680 dan itu kelasnya cukup jauh di bawah Snapdragon 720G. Snapdragon 680 itu pembaruan dari Snapdragon 662. Cuma di up clock speed CPU-nya dan juga fabrikasinya lebih dikecilin. Untuk GPU-nya itu masih sama aja. Jadi lebih kencang Snapdragon 720G. Terus ke bagian screen. Ini resolusinya 2400 kali 1080 atau Full HD plus. Refresh rate ini 90 Hz dan support SDR10. Geser ke penyimpanan. Nah, ini RAM-nya juga gede ya. Itu 8 GB. Nah, 8 GB LPDDR4X. Terus untuk ROM-nya itu 128 GB. Di bagian kamera, nah ini untuk kamera belakang itu 48 megapiksel ya untuk kamera utama. Sensornya pakai OmniVision OV48B2i. Terus 8 megapiksel Galaxy Core. Ini mungkin kamera ultrawide, terus 5 megapiksel Galaxy Core juga dan 2 megapiksel. Seperti ini. Terus untuk baterai berkapasitas 4120 mAh. Suhu sensor. Untuk sensor di sini kita lihat di aplikasi. Oh, di sini saya nggak install sensor box. Kita balik lagi di aplikasi ini. Yang jelas di sini tuh ada sensor gyroscope ya. Dan jelas gyroscope-nya itu gyroscope hardware bukan software. Lanjut kita lihat untuk skor Antutu yang didapat dari Snapdragon 720G di Antutu versi 9.2.4. Di sini dapat skor di angka 347.000 dengan rincian skor CPU 108 ribuan dan GPU 87 ribuan. Ya, hampir 88 ribuan. 999 kurang 1 angka aja. Ya, di harga segini skornya ini cukup tinggi ya. Bahkan ada yang lebih tinggi apa enggak untuk HP kondisi baru garansi resmi. Terus untuk storage test ini sudah saya tes ya. Dan dapat di skor 20 ribuan, 20.918. Jadi di sini tuh pakai UFS 2.1. Kalau UFS 2.2 itu skornya sekitar 30 ribuan dan UFS 3.1 itu dapat skor kurang lebih 60 ribuan. Kalau MC 5.1 itu dapat skor ya mentok-mentoknya di 10 ribuan aja. Oke. Untuk multi sentuh kita coba. Nah, di sini mantap ya, udah mendukung hingga 10 titik sentuhan. Oke. Nah, ini sudah juga saya tes di aplikasi 3D Mark. Nah, 3D Mark buat live stress test. Di sini dapat best loop score di 1048 dengan lowest loop score di 1045.
Jadi di sini kestabilannya itu bagus banget, nggak mengalami throttling, dapat kestabilan di 99,7%. Terus untuk ketahanan baterai yang berkapasitas tadi 4120 mAh ya, kalau nggak salah. Di sini juga sudah saya tes di aplikasi PCMark. Di sini dapat baterai life itu 14 jam 47 menit. Jadi meskipun kapasitasnya cuma sekitar 4000-an aja, itu awet banget. Kemarin saya coba di Infinix Hot 11 yang punya baterai kapasitas 5200 mAh, itu dapat baterai life 15 jaman. Terus di Realme Narzo 50A Prime yang 5000 mAh itu cuma dapat di 13 jaman. Ini yang kapasitasnya lebih kecil dari Realme Narzo 50A Prime, dapat baterai life yang lebih gede, 14 jam lebih. Oke, terus kita coba untuk bermain real drum. Nah, untuk responsivitas layarnya di sini enak ya, nggak kerasa untuk delaynya, mantap. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Nah, ini satu hal ya yang menjadi kekurangan dari HP ini, yaitu di bagian kamera. Karena hasilnya itu kurang, apalagi dulu itu harganya sekitar 4 juta, itu hasilnya ya kalah banget dibanding HP yang harganya sekelas. Malah hasilnya itu seperti HP 1 jutaan. Padahal kalau kita lihat dari konfigurasinya, lensa utama 48 megapiksel, dan di sini tuh kalian bisa lihat sendiri ya, lensanya itu gede, brand sekelas Sharp. Tapi ternyata hasilnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Terus untuk lensa ultrawide itu 8 apa 5 megapiksel, saya lupa. Saya tulis di layar aja. Terus lensa depth dan juga lensa makro. Untuk kamera depan 8 megapiksel ya kalau nggak salah. Untuk menu-menunya ada video. Di sini bisa merekam hingga resolusi 4K dan juga Full HD 60 fps ya. Meskipun resolusinya tinggi, tapi ya sekali lagi saya bilang hasilnya itu kurang banget. Terus foto, potret, video lambat, dan timelapse. Kamera depan. Di sini juga ya hasilnya itu jujur ya, ini hasilnya nggak bagus. Jauh lebih bagusan 8 megapiksel di Infinix Hot 11 kemarin yang saya coba. Jadi di sini tuh wajib kalian install Gcam. Di sini sudah saya install Gcam. Nah, ini mana? Gcam. Salah. Nah, ini Gcam. Karena hasilnya itu ya sedikit lebih baik dibanding kamera bawaan. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Nah, di sini kita coba untuk bermain game yang sangat berat ya, yaitu Genshin Impact. Untuk settingan grafiknya kita lihat. Di sini secara default itu dapat di rendah ya, bukan yang paling terendah. Terus, nah ini FPS-nya kita coba naikin ke
60 fps. Yuk jalan. Ya, cocoknya sih Snapdragon 720G ya, settingannya itu menyesuaikan di rendah atau yang paling rendah atau terendah. Nah, di sini memang tadi itu mengalami sempat frame drop ya. Tapi yang jelas ini lebih enak saat dibanding apa itu Snapdragon yang baru itu, Snapdragon 680 yang basisnya itu sama aja dengan Snapdragon 662, cuma yaitu di up clock speed CPU nya dan fabrikasinya lebih dikecilin, alhasil itu lebih hemat baterai dan juga lebih stabil tapi ya itu nggak kenceng. Yuk jalan lagi. Itu monster apa bukan ya? Oh, bukan. Ini coba bentar aja ya. Kalau kalian ingin lebih lengkap tes game di Sharp Aquosense 4 Plus, itu kalian bisa lihat di channel lain karena udah banyak yang tes game. Ini coba bentar aja. Oke, Sharp Aquosense 4 Plus ini cocok banget untuk kalian yang cari HP yang performanya itu tinggi dengan budget 2,3 juta, kondisi baru, garansi resmi. Pakai Snapdragon 720G yang di harganya kondisi baru ini nggak ada yang lebih kenceng ya saya rasa. Kalau ada kalian tulis di komentar. Terus RAM-nya juga gede 8 GB, ROM 128 GB dan lain-lain. Untuk kalian yang cari kamera ini nggak cocok, lupakan aja karena hasil kameranya di sini itu sangat-sangat biasa banget. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.